Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat isya dan majelis taklim Masjid Namira, Kota Lamongan, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kami sampaikan kepada keluarga Bapak Haji Helmi Reza hafizahullah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang saya yakin kita semua sudah pada hafal. Allah Ta'ala berfirman di surat Yasin, surat yang ke-36, ayat yang ke-12. Yasin ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah berfirman wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami telah menulis, kami telah mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.
Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan firman Allah, bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan adalah Allah mencatat, Allah menulis langkah kaki hamba-hamba Allah yang dipergunakannya semasa hidup di dunia menuju ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya melangkahkan kaki ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu berjamaah, melangkahkan kaki untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, seperti yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh amal-amal kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan ketiga Ba'da Isya di Masjid Namira. Materinya membahas kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Al-Kabair. Kitab yang di dalamnya berisi dosa-dosa besar. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita di bulan Februari. Memang benar di bulan Maret kita ketemu, karena bertepatan dengan bulan Ramadan, yaitu pada kajian menjelang berbuka dan kajian kultum tarawih. Tetapi materinya bukan membahas kitab Al-Kabair. Terakhir materi yang kami sampaikan di bulan Februari itu adalah dosa besar nomor 15. Apa itu? Tentang takabur, menyombongkan diri, sikap angkuh, ujub, dan congkak, arogan. Baik, itu termasuk dosa besar. Kita lewati karena materi itu sudah tuntas. Sehingga hari ini kita akan memasuki bab yang baru, dosa besar nomor 16. Apa itu? Yang ke-16 adalah persaksian palsu, memberikan kesaksian palsu. Karena materi dosa besar yang ke-16 ini sangatlah ringkas, maka nanti jika Allah takdirkan waktunya mencukupi, saya akan tambahkan dosa besar yang ke-17. Karena memang dosa besar yang ke-16, persaksian palsu, itu pembahasannya sederhana, pembahasannya tidak terlalu panjang, ringkas, singkat. Makanya nanti kalau memang ada waktunya, kita akan tambahkan yang nomor 17 tentang apa? Yaitu tentang homoseks, LGBT. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bahas terlebih dahulu yang nomor 16. Dosa besar yang ke-16 adalah persaksian palsu. Seperti biasa kan, kajian kita selalu kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, dalil-dalilnya dulu. Mana dalilnya yang menunjukkan memberikan kesaksian palsu itu termasuk dosa besar, baik itu yang ada dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah yang pertama dalil-dalil, baru materi yang nomor 2, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Selalu begitu seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Kita selalu bagi 2, dalil penjelasan, dalil penjelasan. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki yang pertama terlebih dahulu, dalil-dalil yang menunjukkan memberikan kesaksian palsu, qauluz zur atau syahadatuz zur, persaksian palsu termasuk dosa besar. Dalilnya kami berikan 4 dalil. 1 dari Al-Quran, yang 3
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan dalil-dalilnya. Yang pertama, dalilnya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Suratnya surat Al-Baqarah. Ayatnya ayat yang ke 283, hampir akhir-akhir ya. Al-Baqarah ayat 283. Kita dengarkan murotalnya, setelah itu kita dengarkan pula terjemahannya. Di dalam ayat ini terdapat larangan memberikan kesaksian palsu. Bahkan Allah menyebutkan orang yang memberikan kesaksian palsu hatinya kotor. Baik, kita dengarkan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 283. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Silakan Ustaz terjemahannya. 283. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, belum poinnya, lanjut. Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Terus, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Ini poinnya. Janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Kenapa Ustaz? Karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini jelas, orang-orang yang memberikan kesaksian palsu, baik itu di pengadilan, baik itu ya di sekitar di masyarakat kita, dia memberikan kesaksian-kesaksian palsu, sehingga ada pihak yang diuntungkan, padahal pihak tersebut adalah pihak yang tertuduh atau mereka yang melakukan pelanggaran. Maka karena memberikan kesaksian palsu, berarti dia telah memenangkan orang yang menzalimi. Ini menunjukkan bukti dalam ayat ini, itulah orang-orang yang hatinya kotor alias berdosa. Baik, sekarang kita dengarkan dalil yang lain. Hadis Nabi yang menunjukkan memberikan kesaksian palsu termasuk dosa besar. Dalilnya adalah riwayat Muslim. Nah, dalam kitab Sahih Muslim. Baik, ada kitabnya Ustaz ya? Ada kira-kira. Sekalian sama Sahih Targhib jilid 4 Ustaz. Ya. Disebutkan di dalam riwayat Muslim, nomor hadisnya nomor 87. Ini nomor asli di kitab Sahih Muslim 87. Bapak Ibu sekalian, adapun kalau dicetakan terjemahan beda penomoran, nomor 68. Kita bacakan teks hadisnya di nomor aslinya, nomor 87. Bersumber dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda. Nah, poinnya ada di sini. Apa kata Nabi? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Wih, kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan tentang dosa besar yang paling besar? Dedengkotnya dosa. Sudah besar, paling besar. Bi akbaril kabair. Akbar, kabair. Wih, dosa besar paling besar.
Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Apa itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menjawab, salasan, ada 3 dosa besar yang paling besar. Yang pertama kata Nabi, al-isyraku billah, syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya, ini masuk ranking 1, dosa besar paling besar. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, bentuknya banyak durhaka kepada orang tua, dan sudah pernah kami sampaikan materi ini, yaitu masuk kategori dosa besar juga di awal-awal kajian. Baik, terus yang ketiga, yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa syahadatuz zur au qauluz zur. Yang ketiga adalah memberikan persaksian palsu atau ucapan-ucapan dusta. Nah, itu. Dan yang unik Bapak Ibu sekalian, hadis ini belum kelar. Disebutkan oleh Abi Bakrah radhiyallahu an, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian fajalasa famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Yang artinya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang syirik nomor 1, yang kedua durhaka kepada orang tua, itu awalnya duduknya bersandar. Khusus menjelaskan yang ketiga tentang persaksian palsu, itu Nabi duduknya tidak bersandar, duduk tegak, yaitu ucapan palsu, persaksian palsu, dan itu diulang-ulang oleh Nabi sampai kata para sahabat, semoga beliau berhenti. Jadi yang diulang-ulang itu persaksian palsu, ucapan dusta, persaksian palsu, itu diulang-ulang sampai kata para sahabat, mudah-mudahan Nabi berhenti. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan memberikan kesaksian palsu adalah dosa besar yang paling besar, ya, selain syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Berarti awalnya duduk bersandar, lalu kemudian duduk tegak. Ini berarti sesuatu yang serius, yang harus diperhatikan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dalil nomor 3 Bapak Ibu sekalian. Hadis Nabi. Nomornya adalah nomor 88, tapi nomor asli. Sedangkan kalau dicetakan terjemahan nggak masuk karena itu ringkasan. Yang tadi masuk nomor 68, cetakan terjemahan. Kalau yang satu ini nomor 88 dicetakan terjemahan nggak masuk karena itu ringkasan. Baik, saya bacakan saja dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabaira au su'ila anil kabair faqala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar, atau ketika beliau ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau menyebutkan 1, hasyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa qatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa, menghilangkan nyawa orang. Bagi Bapak Ibu yang rutin ikut taklim kita Selasa ketiga di Masjid Namira, mudah-mudahan masih hafal dosa besar yang nomor 1 itu syirik yang kita bahas. Ini 1 tahun yang lalu mungkin ya, bahkan lebih. Kajian kita ini sudah lama soalnya. Yang kedua, menghilangkan nyawa orang. Itu masuk nomor 2 di buku, yaitu Al-Kabair. Ternyata di sini masuk. Nabi mengatakan dosa besar itu 1 syirik kepada Allah. Yang kedua, menghilangkan nyawa orang. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada orang tua. Sudah ya?
Terus Nabi melanjutkan, memberikan penekanan. Ala hunabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian tak tunjukkan lagi dosa besar yang paling besar? Kalau tadi dosa besar, syirik, durhaka kepada orang tua, ya mohon maaf, syirik, menghilangkan nyawa orang, durhaka kepada orang tua. Ini Nabi memberikan penekanan, ada lagi yang lebih besar. Apa itu? Nabi melanjutkan qauluz zuri atau syahadatuz zur, memberikan persaksian palsu. Ini menunjukkan bahwasanya berarti nggak main-main. Ya, memberikan kesaksian palsu ini dosa besar. Terakhir dalilnya yang nomor 4. Terakhir, hadisnya riwayat Abu Dawud. Saya bacakan aja. Saya bacakan. Sebenarnya Masjid Namiro kitabnya lengkap, ada semua ya. Nomor hadisnya dalam kitab Sunan Abu Dawud, nomornya 3599. Kita lihat 3599 hadis Abu Dawud. Saya merinding kalau baca hadis ini. Kenapa? Kita dengarkan. Nah, ini disebutkan dari Khuraim bin Fatik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung saya terjemahkan, beliau ketika selesai mengerjakan sholat subuh, maka beliau bangkit, lalu kemudian beliau berkata, apa kata Nabi setelah sholat subuh ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, udilat syahadatuz zur bil isyraki billahi salasa mirari summa qara'a. Nah, siapkan nanti ayatnya Ustaz. Apa kata Nabi? Rasulullah SAW bersabda, persaksian palsu, memberikan kesaksian palsu disamakan dengan perbuatan menyekutukan Allah. Wih, jadi orang yang melakukan syirik itu sama dengan orang yang memberikan kesaksian palsu. Orang yang memberikan kesaksian palsu dosanya sama dengan orang berbuat syirik. Lalu Nabi membaca firman Allah, rupanya ada di Quran, yaitu suratnya surat 22 Al-Hajj. Kita dengarkan ya, Al-Hajj ayatnya 30. Surat nomor 22 Al-Hajj ayatnya ayat 30. Jadi rupanya antara ayat dengan hadis Nabi tadi itu tidak kontradiktif, tidak bertentangan, rupanya saling melengkapi. Kita dengarkan murotalnya, surat nomor 22 ayat berapa tadi Bapak Ibu? 30. Allah Ta'ala berfirman, ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Silakan Ustaz. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, yaitu hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Belum poinnya, lanjut Ustaz. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Nah, terus kemudian, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu. Stop, ulang lagi Ustaz, yang terakhir tadi, maka jauhilah penyembah berhala-berhala yang najis itu. Berarti dilarang syirik. Lanjut. Dan jauhilah perkataan dusta, persaksian palsu. Ayatnya tidak dibedakan oleh Allah, dijadikan satu. Jauhilah berhala-berhala yang najis itu, dan jauhi pula persaksian perkataan dusta, sumpah palsu atau persaksian palsu. Nah, berarti kalau begitu dosanya setara dengan syirik, Bapak Ibu sekalian. Wih, besar ini dosanya ini. Oleh karena itu maka penjelasannya sekarang singkat aja, karena kita akan tambahkan materi lain nanti, karena memang di kitabnya dijelaskan secara ringkas. Apa itu bahaya memberikan persaksian palsu ini, Bapak Ibu sekalian? Maka tentunya memiliki dampak buruk. Apa itu dampak buruknya? Satu, kata para alim
ulama, seorang hakim di pengadilan akan tertipu dari kebenaran sehingga dia salah dalam memutuskan perkara. Advokatnya, pengacaranya memberikan kesaksian palsu, jaksanya memberikan persaksian palsu, hakim memutuskan salah sehingga ada pihak yang dizalimi gara-gara persaksian palsu. Ya, ini jangan ditarik kemana-mana ini ya, jangan ditarik kemana-mana ya. Sudah selesai ini, sudah selesai. Ya, jadi nggak apa-apa kita menyebutkan ini, nggak apa-apa. Yang kedua, kesaksian palsu tersebut akan menyebabkan pihak yang dimenangkan akan bersikap zalim terhadap pihak yang dikalahkan oleh putusan pengadilan. Jelas, dia akan semakin berbuat zalim kepada mereka yang dikalahkan oleh yaitu pengadilan. Terus yang ketiga, kata para alim ulama, persaksian palsu akan menyebabkan terbebasnya pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dia dapatkan. Ya karena pengacaranya dibayar, sehingga dia gimana caranya bisa lolos, sehingga dia tunjukkan bukti-bukti palsu, persaksian palsu. Makanya kan di layar kaca kita sering kita dengarkan, kita saksikan ada di antara mereka yang tidak berbuat tapi dipaksa untuk mengakui apa yang dia perbuatan tersebut. Padahal dia tidak melakukan, tapi dipaksa untuk melakukan perbuatan itu, mengakui. Dan itu semuanya adalah dari persaksian palsu, sehingga dia dipenjara tanpa kesalahan yang dia perbuat. Ada lagi rame pada waktu itu viral ya, kalau nggak salah dihukum 3 tahun itu anak itu, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan ketika dia dimasukkan bui itu ya disetrum, ya diperlakukan kayak hewan, ya dipukuli. Padahal setelah dicek, setelah dibebaskan, betul-betul dia tidak melakukan apa-apa. Coba, persaksian palsu, ada pihak yang dizalimi, sehingga kalau begitu para pelaku kejahatan dia akan bebas dari hukuman yang semestinya dia dapatkan, sehingga hal ini akan menyebabkan orang lain akan termotivasi untuk melakukan kejahatan yang sama karena dia berpikir bahwa dia mungkin akan bebas dari hukuman disebabkan adanya persaksian palsu, korupsi, ya dan seterusnya. Nah ini ya, jadi dampaknya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari berbagai macam fitnah syahwat dan fitnah syubhat, terutama dari memberikan persaksian palsu. Sekalipun Bapak Ibu sekalian, maaf ini ya, mohon maaf. Sekalipun yang ada di hadapan kita itu adalah karib kerabat kita, maka kita harus berlaku adil. Makanya saya kan pernah nyampaikan, mudah-mudahan panjenengan masih ingat, saya pernah menyampaikan ada 5 perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak, dan 5 perbuatan itu tidak termasuk durhaka. 5 perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak tidak termasuk anak yang kurang ajar, durhaka kepada orang tua. Apa itu? Salah satunya adalah kesaksian yang memberatkan orang tua di pengadilan. Seorang anak dijadikan saksi bagaimana atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya, lalu si anak mengatakan apa adanya. Memang benar Pak Hakim, orang tua saya yang melakukan dan saya lihat dengan kepala saya sendiri, bahkan ada rekamannya. Dia tidak belani, dia tidak membela orang tuanya. Itu tidak termasuk anak durhaka. Enggak. Yang kedua, ya diantaranya dari 5 ini adalah seorang anak yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk menceraikan istrinya, sedangkan dia masih mencintai istrinya, dan anak tidak nurut atas perintah orang tua. Itu bukan anak durhaka. Jadi misalnya ada orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, bojomu iki males, nak, males. Ibu iku wis gak ketugo." Apa gak ketugo ini ya? Ini bahasa sepanjang ini, nggak ada di Lamongan ini ya. Ya, ibu sudah nggak suka, ya wis males, gak iso masak. Wis salah nak kon sing ganteng sik enom ceraian. Insyaallah kon oleh sing dapat yang lebih bagus lagi, lebih yang lebih baik lagi. Sudahlah, cerai. Apa kata anak ini? Enggak. Saya masih mencintai istri saya. Perkara tidak bisa masak, bisa
pelajari. Perkara dia malas bisa dibimbing. Tapi saya masih mencintai. Berarti kamu tidak taat sama ibu, tidak taat sama bapak. Maka tidak termasuk durhaka. Mungkin bapak ibu dalam hati pasti berkata, loh Ustaz, Umar bin Khattab itu radhiyallahu an pernah loh nyuruh putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk menceraikan istrinya. Lalu Ibnu Umar menolak seruan ayahnya Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab lapor kepada Rasulullah SAW, anakku tidak mentaati aku. Memangnya kenapa? Aku perintahkan dia untuk menceraikan istrinya, ternyata dia tidak mau menceraikan. Panggil anakmu, dipanggil. Apa benar kau tidak mentaati ayahmu? Benar wahai Rasulullah, aku tidak mau menceraikan istriku. Kenapa? Karena aku masih cinta. Apa kata Nabi? Ikuti ayahmu, taati ayahmu, ceraikan istrimu. Lah terus gimana Ustaz dengan penjelasan tadi? Katanya para alim ulama, selama orang tua zaman sekarang belum sama seperti Umar bin Khattab, jangan macam-macam. Segitu aja. Selama sama dengan Umar bin Khattab level keagamaannya, silakan Anda boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi kan pernah mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, andai kata setelah aku ada nabi lagi, saya ulang, andai kata setelah aku ada nabi lagi, niscaya Umar bin Khattab yang akan jadi nabi. Itu riwayat Tirmidzi. Sampai seperti itu keistimewaan agama imannya Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang tua ya di di zaman sekarang yang level imannya sudah kayak Umar bin Khattab, silakan. Tapi selama belum sama, jangan jangan coba-coba untuk yaitu mengambil tindakan yaitu mengikuti perintah orang tua. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk materi yang baru. Lagi dosa besar nomor 17. Dosa besar nomor 17. Jadi persaksian palsu saya anggap tuntas. Nanti materinya seperti biasa, PDF-nya saya kirim ke Takmir Masjid Namira untuk nomor 16. Berikut juga nomor 17 kalau cukup waktunya, kalau cukup. Karena panjang nomor 17 ini. Apa dosa besar yang ke-17? Homoseks, LGBT. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Minta tolong Ustaz. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Sebentar ya. 14 sahabat yang silam. 14 sahabat yang silam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan kepada kita tentang LGBT ini. Apa kata Nabi? Beliau bersabda, minta tolong Ustaz, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2417. Nanti jangan ditutup Ustaz, nomornya berdekatan soalnya. 2417 jilid 4. Kita bacakan dari Jabir an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lutin. Silakan Ustaz. Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan terhadap umatku, dari atas dulu Ustaz, dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa isi sabdanya? Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan terhadap umatku. Nah, apa itu yang paling Nabi takutkan menimpa pada umatnya? Apa itu Ustaz? Adalah perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homoseks dan lesbian, menyukai sesama jenis. Ya. Ternyata apa yang Nabi khawatirkan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Hal ini bisa kita lihat keadaan semakin diperparah. Munculnya sebuah buku yang terbit di masyarakat kita, yaitu buku yang ditulis oleh seseorang yang dia adalah lulusan Fakultas Syariah YAIN Wali Songo. Nah, Semarang. Ya. Edisi ke-25 tahun ke-11. Yaitu tahun 2004. Muncul buku yang meresahkan umat. Yang menulis adalah seseorang, yaitu yang
dia belajar di sebuah universitas yang besar di negeri kita, ya, sebuah lembaga yang besar, IAIN, Wali Songo, Semarang. Judul bukunya Bapak Ibu sekalian, Indahnya Kawin Sesama Jenis. Yang menulis mahasiswa Fakultas Syariah IAIN, Fakultas Syariah. Jika yang menulis ini adalah orang-orang kafir, wajar. Karena orang-orang kafir, yaitu bisa diterima akal, karena mereka adalah selalu berbuat makar. Akan tetapi justru tulisan ini keluar dari sebuah lembaga Islami yang diharapkan akan menelurkan sarjana muslim. Ya, tentunya ini yang bikin kita mengelus dada. Dan Bapak Ibu tahu isi di dalam buku ini, saya sebutkan cuplikannya saja ya. Silakan Bapak Ibu bisa googling, bisa tulis saja, ketik, yaitu di Google Chrome-nya, buku Indahnya Kawin Sesama Jenis. Isinya apa? Salah satunya begini, isinya saya nukilin. Karena keinginan untuk menikahkan putrinya tidak kesampaian, tentu Lut amat kecewa. Wih, sampai begitu. Lut kemudian menganggap, nggak pakai nabi lagi nih, langsung Lut. Lut kemudian menganggap kedua laki-laki tersebut tidak normal. Istri Lut bisa memahami keadaan laki-laki tersebut dan berusaha menyadarkan Lut. Tetapi oleh Lut malah dianggap istri yang melawan suami dan dianggap mendukung kedua laki-laki yang dinilai oleh Lut tidak normal. Kenapa Lut menilai buruk terhadap kedua laki-laki yang kebetulan homo tersebut? Sejauh yang saya tahu, katanya penulisnya ini, ya, Al-Quran tidak memberikan jawaban yang jelas. Tetapi kebencian Lut terhadap kaum homo, di samping karena faktor kekecewaan karena tidak berhasil menikahkan kedua putrinya, juga karena anggapan Lut yang salah terhadap kaum homo. Lut yang mengecam orientasi seksual sesama jenis, mengajak orang-orang di kampungnya untuk tidak mencintai sesama jenis. Tetapi ajakan Lut ini tidak digubris oleh kaumnya. Berangkat dari kekecewaan inilah kemudian kisah bencana alam itu direkayasa. Wih, mengelus dada kita. Kayak gini tulisannya mahasiswa Fakultas Syariah. Istri Lut seperti cerita Al-Quran ikut jadi korban. Dalam Al-Quran maupun Injil, homoseksual dianggap sebagai faktor utama, penyebab utama dihancurkannya kaum Lut. Tetapi ini perlu dikritisi. Saya menilai bencana alam tersebut ya bencana alam biasa, sebagaimana gempa yang terjadi di beberapa wilayah sekarang. Namun karena pola pikir masyarakat dulu sangat tradisional dan mistis, lantas bencana alam tadi dihubung-hubungkan dengan kaum Lut. Ini tidak rasional dan terkesan mengada-ada. Masa hanya faktor orang yang homo kemudian terjadi bencana alam? Na'udzubillah. Ini tambah parah ini. Ya, tambah parah ini ya. Sehingga apa yang Nabi sampaikan 14 abad yang silam betul-betul terjadi. Dan Bapak Ibu bisa lihat ya, yang namanya sejarah LGBT ini awalnya sejak kaumnya Nabi Lut alaihissalam awal, ternyata semakin merembet dan terbukti ada 15 negara yang mereka menyetujui perkawinan sesama jenis. Dan ini tentunya dikembangkan oleh iblis laknatullah alaih. Siapa saja negara itu? Afrika Selatan, Argentina, Belanda, Belgia, Brasil, Denmark, Islandia, Kanada, Norwegia, Perancis, Portugal, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, Uruguay, semuanya mendukung LGBT. Bahkan Bapak Ibu, maaf harus saya sampaikan, dalam sejarah ternyata bukan hanya menimpa kaumnya Nabi Lut saja. Ternyata itu terjadi di negeri kita juga. Contohnya, cikal bakal homoseks ini sudah lama muncul di negeri kita. Pengen tahu buktinya? Salah satu buktinya adalah ya adanya istilah gemblak. Tahu gemblak?
Tahu ya? Gembla adalah pemuda kencur yang dikawin oleh para warok di Ponorogo, merupakan wujud homoseks. Ya. Pemuda kencur laki-laki dikawin, dinikahi oleh para warok. Nah ini ya, gembla. Itu sudah mencerminkan tentang LGBT. Bahkan di negeri kita tahun 55, tepatnya 17 April 1955, di sebuah desa Duku Legetang, yaitu Dieng, Gunung Pengamun-amun. Ya, ini ternyata terjadi musibah yang besar, yaitu azab, di mana gunung itu diambil oleh Allah, ditimpakan kepada penduduk tersebut. Ternyata penduduk tersebut adalah masyarakatnya, mereka melakukan seperti kaumnya Nabi Lut alaihissalam, dan itu sudah terjadi 1955. Sak desa ditutup sama gunung, jadi gunung itu putus separuh, diambil. Namanya Gunung Pengamun-amun, Duku Legetang Dieng. Terjadi. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata semakin kesini, semakin banyak yaitu LGBT. Oleh karena itu, supaya kajian kita tertata dengan baik tentang dosa besar yang nomor 17 ini, saya bagi menjadi beberapa bagian materinya. Satu, saya akan menyampaikan makna LGBT. Apa sih makna LGBT itu? Yang kedua dalil-dalil LGBT itu termasuk dosa besar. Nah, ini dalilnya. Di mana dalilnya LGBT itu dosa besar? Yang ketiga adalah sekilas tentang Nabi Lut dan kaumnya. Mari kita kenali siapa Nabi Lut itu dan siapa kaumnya Nabi Lut itu. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas adalah penyakit tentu ada, yaitu penyebabnya. Kenapa seseorang itu kok melakukan perbuatan keji tersebut, menyukai sesama jenis? Pasti ada penyebabnya. Lah itu yang kita bahas. Lalu kemudian yang berikutnya, yang terakhir, solusi agar selamat dari LGBT. Solusinya apa? Ya. Oh maaf, ada satu lagi. Berarti 6 yang kita bahas. Satu lagi terakhir, fikih banci. Kita bahas fikih banci. Banci boleh nggak jadi imam? Ya imam sholat ya. Terus kemudian boleh nggak yang menyembelih kurban itu banci? Banci ini yang jembelih. Sah apa tidak kurbannya? Nah itu kita bahas fikih banci. Banci itu ada 2, ada banci alami, ada yang tidak alami. Ya. Nanti sabar ya. Kalau tidak cukup waktunya, bulan depan insya Allah kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, tolong saya diingatkan. Masih ingat tadi nomor 1 apa? Makna LGBT. Makna LGBT. LGBT istilah baru yang menjijikkan ya. LGBT ini adalah kepanjangan dari, singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Apa itu LGBT? 1, lesbian. Lesbian ini adalah orientasi seksual seorang perempuan yang dia hanya punya hasrat dengan perempuan saja, menyukai sesama jenis, sesama perempuan. Baik, itu L-nya lesbian. Yang satunya gay. Yang G-nya gay, orientasi seksual seorang pria yang hanya berhasrat dengan sesama pria saja, menyukai sesama jenis, sesama lelaki. Itu gay. Kalau yang satunya B, biseksual, adalah orientasi seksual seorang pria atau wanita yang menyukai 2 jenis kelamin sekaligus. Jadi dia dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan bisa, laki-laki dengan laki-laki bisa, yang perempuan juga begitu, bisa dengan laki-laki, bisa dengan sesama perempuan. Nah ini namanya biseksual. Dan yang terakhir, transgender, orientasi seksual seorang pria atau wanita dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai pria atau wanita, jadi menjadi banci atau menjadi tomboy.
gitu ya. Menjadi banci, waria, atau menjadi tomboy. Baik. Sekarang itulah LGBT. Perhatikan Bapak Ibu, LGBT. Gara-gara LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender juga menimbulkan LGBT juga. Lu kok bisa? Tulisannya ya, LGBT. Sambil dibayangin. Gara-gara ini timbul LGBT juga. Apa itu? L-nya longsor, G-nya gempa, B-nya banjir, T-nya tsunami. Pasti tidak? Ya memang ilmu gadok soalnya Bapak Ibu sekalian ya. Ilmu cocokologi, gadokologi ya. Bapak Ibu sekalian, ya gara-gara LGBT muncul LGBT, yaitu longsor, gempa, banjir, tsunami. Baik. Sekarang kita akan masuk yaitu dalil. Lah yang horor itu dalil. Kita lihat dalilnya ada 11 Bapak Ibu. Mudah-mudahan cukup waktunya. 11 dalil yang ada di Quran 3, sisanya hadis Nabi. Horor semuanya. Kita lihat dalil yang pertama yang ada dalam Al-Quran tentang haramnya dosa besar LGBT, menyukai sesama jenis. Yang pertama adalah surat nomor 29. Minta tolong Ustaz. Surat nomor 29 Al-Ankabut, ayatnya ayat 28 sampai 35. Surat 29 Al-Ankabut ayatnya 28 sampai 35. Ayat per ayat kita dengarkan terjemahannya. Siap Ustaz. Allah Ta'ala berfirman, Al-Ankabut ayat 28 dulu. Allah berfirman, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Silakan Ustaz. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya. Apa kata Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya? Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual. Terus? Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Jadi sebelum Nabi Lut alaihissalam tidak ada yang pernah yang melakukan perbuatan yang hina ini, yang menjijikkan ini. Terus kita dengarkan lanjut ayat 29-nya. Masih ada yang tadi Ustaz? Silakan. Kita lanjutkan ayat 29. Allah berfirman, أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Silakan Ustaz. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Terus? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, silakan. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Menantang kan? Datangkan kepada kami azab Allah jika memang engkau termasuk orang yang benar. Kita dengarkan ayat 30-nya. Allah berfirman, قال رب انصرني على القوم المفسدين. Silakan. Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpahkan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Baik. Ayat 31-nya Allah berfirman, ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا Ya, silakan Ustaz. Dan ketika utusan kami, para malaikat, datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, apa kata malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Silakan. Sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim. Baik. Sungguh kami akan mengadab kaum Sodom karena penduduknya orang-orang zalim. Kita lihat sekarang perkataannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendengar malaikat tersebut memberikan kabar demikian.
Ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Silakan Ustaz. Ibrahim berkata, Apa kata Nabi Ibrahim? sesungguhnya di kota itu ada Lut. Terus, Mereka para malaikat berkata, silakan. kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Baik, Bapak Ibu tahu hubungannya Nabi Ibrahim dengan Lut alaihissalam? Maka Nabi Lut ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim ini satu saudara itu ada 3. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim kan Azar. Sebagian riwayat mengatakan Tarikh, ayahnya Nabi Ibrahim. Azar itu nama patung yang dibuat oleh bapaknya Ibrahim, yaitu julukannya Azar. Tapi ada riwayat yang mengatakan nama aslinya bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah Tarikh. Ada yang mengatakan Azar. Baik, kurang lebih seperti itu. Azar punya 3 anak. 1 Ibrahim, yang kedua Haran, yang ketiga Nahur. Lah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah ayahnya anak daripada Azar. Sedangkan Lut alaihissalam ini adalah yaitu termasuk anak Haran bin Azar. Ya, anaknya Haran bin Azar itu Ibrahim, ya. Jadi anaknya Azar Ibrahim, Haran dan Nahur. Ya. Sedangkan yaitu Nabi Lut alaihissalam masih karib kerabat. Jadi keponakannya Nabi Lut alaihissalam. Nah, yang tinggal di negeri Sodom. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada 2 malaikat tersebut. Silakan Ustaz, lanjut. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Lanjut. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Baik, sekarang ayat yang ke-33. Allah Ta'ala berfirman, وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Ya, silakan. Dan ketika para utusan kami, yaitu para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka. Terus. Dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Lanjut. Dan mereka para utusan berkata, janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Terus. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu kecuali istrimu. Kenapa? Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan. Baik, dibinasakan. Ayat 34 Allah berfirman, Inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan minas samaa'i bima kanu yafsuqun. Silakan. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Baik, azabnya kita dengarkan terakhir ayat 35. Allah berfirman, وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Silakan. Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti. Baik, kita dengarkan dalil yang nomor 2, 1 ayat saja di surat yang ke-7 Al-A'raf. Surat yang ke-7 Al-A'raf. Ayatnya adalah ayat yang ke-84. Surat 7 ayat 84. Silakan langsung artinya Ustaz. Surat 7 ayat 84 Allah Ta'ala berfirman,
Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu. Baik, itu dalil kedua. Dalil yang ketiga dari Al-Quran ya, surat nomor 11 Hud, ayatnya 81 dan 82. Langsung artinya Ustaz, surat 11 Hud, ayatnya 81 dan 82. Silakan. Mereka para malaikat berkata, Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang. Stop. Pergilah kau keluar dari tempat ini akhir malam, dan jangan ada yang noleh ke belakang. Lanjut, teruskan. Kecuali istrimu. Lanjut. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Terus lanjut. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Subuh kejadiannya Bapak Ibu sekalian dalam ayat ini. Jadi sebelum subuh Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya serta putrinya meninggalkan tempat tersebut dan tidak boleh menoleh ke belakang kecuali istrinya ditinggal, karena istrinya adalah target untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, bukankah subuh itu sudah dekat? Segera keluar. Lanjut, ayat berikutnya terakhir 82. Maka ketika keputusan kami datang, kami jungkir balikkan. Lanjut. Kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Dari batu yang ada di neraka Sijil. Bapak Ibu sekalian, negeri mereka dibalik, yang atas dipindah ke bawah, yang bawah ke atas dilempari dengan batu dari neraka Sijil. Bayangkan, ini azab dari Allah. Lalu kemudian dalil yang nomor 4, hadis sekarang. Siapkan Ustaz kitabnya. Hadisnya dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2068 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Silakan Ustaz. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menuturkan, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Gak boleh laki-laki menyerupai wanita. Terus? Dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Gak boleh. Contohnya kayak apa? Banyak. Seperti laki-laki memakai gelang. Ya, laki-laki berambut panjang. Loh, katanya boleh berambut panjang, boleh. Tetapi yang tidak boleh itu adalah di model seperti layaknya wanita. Laki-laki boleh berambut panjang. Nabi pun berambut panjang. Bahkan Nabi merawat rambutnya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang tidak boleh itu menyerupai wanita. Seperti apa? Rambutnya panjang dikasih bandu. Ah, itu menyerupai, ya. Terus kemudian diantaranya lagi adalah laki-laki pakai daster. Lihat kalau sudah 17 Agustusan, ya, bapak-bapak main bola pakai daster ini. Lah Ustadz sendiri pakai baju kayak daster. Ya, apa ndak mirip bajunya Ustadz ini kayak daster perempuan? Apa nggak mirip? Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama beda. Kalau laki-laki memakai gamis, yang gamisnya itu di atas mata kaki, maka panjangnya di atas mata kaki. Jangankan gamis, celana, sarung, maka itu tidak menyerupai wanita. Yang menyerupai wanita itu adalah kalau celananya, gamisnya, sarungnya menutupi mata kaki, alias isbal, musbil orangnya. Nah, itu yang tidak boleh menyerupai. Seperti itu. Termasuk diantaranya Bapak Ibu sekalian, laki-laki memakai sandal wanita. Sandalnya warna pink. Itu pasti jalannya, Anda lihat, pasti beda sendiri nanti jalan. Ya, itu laki-laki pakai sandal bunga-bunga. Itu adalah ciri khas wanita. Nggak boleh.
Wanita juga begitu, menyerupai laki-laki. Contohnya, wanita memakai celana panjang, ya, entah itu berupa seperti street atau yang membentuk lekukan tubuh, legging atau apa, itu kan mestinya ditutup kembali. Ini tidak. Keluar rumah pakai legging, press. Loh Ustaz kok tahu? Pas lewat soalnya. Pas lewat. Saya merem nobrol soalnya. Iya, Bapak Ibu nggak boleh seperti ini. Loh Ustadz, ini bukan sempit kok, kulot Ustadz, kulot itu kan lebar, nggak boleh, tetap membentuk lekukan. Ya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak wanita misalnya lagi potong rambut, yaitu rambutnya pendek hingga menyerupai laki-laki. Ini semua nggak boleh. Bahkan Bapak Ibu, laki-laki tidak boleh memakai sutra. Kenapa? Ingin tahu alasannya? Salah satunya kata para alim ulama, karena sutra, apapun itu ya, sarungnya sutra, batiknya sutra, nggak boleh, haram, dilarang, ancamannya keras itu, dilarang, bahkan ada ancaman laknat. Nabi SAW melaknat laki-laki memakai sutra dan cincin emas, nggak boleh. Kenapa? Karena sutra itu sifatnya lembut. Dikhawatirkan laki-laki memakai kain sutra, yaitu sisi kelembutan kain itu akan mempengaruhi jiwa laki-laki. Sampai kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Makanya nggak boleh. Makanya di Amerika itu semua simbol-simbol itu ada artinya. Lihat itu. Laki-laki memakai anting sebelah kanan. Kalau anting-antingnya sebelah kanan, itu kalau di Amerika berarti dia menghumui. Dia pelakunya menghumui. Kalau anting-antingnya di kiri, dikasih ditendek di kiri, itu berarti dia korban, disodomi, dihumui dia. Jadi kalau dia begini orang tahu, berarti dia yaitu korban. Tapi kalau yang di kanan berarti dia pelakunya. Kalau kanan kirinya anting-antingan ditendek, berarti bisa dua-duanya, yang menghumui dan disodomi. ACDC. Di negeri kita meniru-niru mereka. Apa yang tidak ditendek? Lidah ditendek, sini ditendek, ini ditendek, perut ditendek, bibir ini loh ditendek, lidah ditendek. Itu kira-kira diapaan loh kira-kira? Kalau di Amerika itu simbolnya jelas. Maka kita nggak boleh meniru simbol-simbol seperti ini. Haram. Laki-laki ada yang gentle, ya, yang macho laki-laki itu. Ada nggak, saya tanya, Ustadz banci ada nggak? Ustadz ceramah ya pakai lipstik, ya pakai bedak, terus cara menyampaikannya seperti layaknya wanita. Haram. Ada yang kayak begini? Masa ada? Ya, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Ada apa enggak? Saya nggak tahu ya. Bapak Ibu sekalian, maka ini tidak diperbolehkan menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Ya, cara jalannya tidak boleh menyerupai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, termasuk Bapak Ibu, mohon maaf, sampai-sampai kata Nabi, beliau mengatakan, disebutkan oleh Abdullah bin Syakik radhiyallahu an, kana yanhana anil irfa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami laki-laki melakukan irfa. Apa itu irfa? Suka bersisir. Tiap ketemu kaca, turun dari motor, tiap ketemu kaca sampai sisir itu harus ini. Nabi melarang keras, yaitu laki-laki yang sering bersisir. Nggak boleh. Laki-laki itu biasa, kena angin biasa aja rapikan. Ini enggak, tiap ada. Bahkan kaca mobil saya itu pernah jadi korban. Karena kan gelap. Ya, kaca filmnya gelap. Lah itu karena siang hari itu dijadikan sama dia itu sisiran. Ya, turun dari motor itu sisiran, tak buka sama saya. Lah. Iya, nggak boleh. Yang sering kayak begini nih wanita. Lihat wanita, ibu-ibu, tiap turun dari mana, entah betulkan jilbabnya, entah betulkan rambutnya, entah, itu wanita. Laki-laki nggak boleh menyerupai seperti ini. Sampai seperti itu Nabi ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan dalil-dalil berikutnya, karena masih banyak pembicaraan yang belum kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, insyaallah. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah hindarkan kita dari berbagai macam fitnah syahwat, fitnah syubhat, dan semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam kemungkaran. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Materi belum bisa kami share yang nomor 17, tapi yang persaksian palsu insyaallah kami segera share. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.